Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai normalisasi tabel rencana definitif untuk kelompok tani atau RDKK. Nah, perkenalkan, nama saya Siskandi. Saya ingin menjelaskan mengenai yang pertama itu ada pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa adanya redundansi. Nah, dalam normalisasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada first normal form atau satuan F, yaitu relasi yang memenuhi satuan F adalah relasi yang setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai supaya bernilai tunggal. Tabel dimodifikasi dengan memisahkan nilai sel yang tidak tunggal ke baris baru. Nah, yang selanjutnya itu ada 2NF atau second normal form, yaitu relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi 1NF dan setiap atribut bukan primary key itu memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi, ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Nah, yang selanjutnya itu ada 3NF atau third normal form, yaitu relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Ini ada tabel soal. Kita bisa lihat tabel soal di bagian sini. Di tabel soal ini itu ada tabel nama penyuluh, desa, kemudian kios pengecer, nama kios pengecer, nama tempat, dan sebagainya. Di sini ada yang kuning itu ditandai dengan warna kuning, ada komunitas MT1, komunitas MT2, dan komunitas MT3. Nah, di tabel soal ini, inilah yang akan dinormalisasi 1. Dari tabel soal tadi, ini hasil dari normalisasi 1, NF atau NF1. Nah, di sini kita berdasarkan soal yang tadi, di sini ada 3 komoditas, tiga tabel yang itu ganda nilainya. Maka di sini kita akan normalisasikan menjadi satu tabel dengan cara kita membuat satu tabel lagi dengan nama musim tanam. Di sini gunanya untuk memperkecil ini tadi yang ada komoditas MT1, MT2, dan MT3, sehingga nanti di tabel yang selanjutnya itu tidak memiliki tabel yang ganda, sehingga kita buat tabel yang ini tuh menjadi satu tabel, yaitu dengan nama musim tanam untuk mengetahui musim tanam keberapa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai NF1. Penjelasan yang selanjutnya mengenai NF2 atau normalisasi yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Irfan Nurhadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Irfan Nurhadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian normalisasi kedua. Jadi di normalisasi kedua ini adalah perpecahan dari data-data yang ada di normalisasi pertama. Setelah itu kita gabungkan dan kita masukkan di dalam sebuah tabel. Dan dalam tabel ini kita masukkan sesuai dengan apa yang berkaitan. Jadi yang pertama sini seperti terlihat di tabel penyuluh. Di dalam itu ada ID penyuluh, nama penyuluh, dan kode desa. Kenapa kita masukkan nama penyuluh dan kode desa? Seperti yang kita tahu pada normalisasi pertama, hal yang berkaitan itu di bagian penyuluh hanya nama penyuluh dan kode desa. Terus setelah itu ada tabel pengecer. Dalam tabel pengecer ini ada ID pengecer, kode kios pengecer, dan nama kios pengecer. Sesuai dengan yang seperti yang ada pada normalisasi pertama, yang hal-hal yang berkaitan tentang bagian pengecer itu cuma kode kios pengecer dan nama kios pengecer. Setelah itu ada tabel poktan. Dalam tabel poktan ada ID poktan, dan nama poktan. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, kita memasukkan hal-hal yang berkaitan dari normalisasi pertama. Dan pada tabel poktan ini kita memasukkan poktan dan nama poktan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hamzah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamzah Fatuneri. Di sini saya akan menjelaskan dua tabel, yaitu tabel komoditas dan tabel petani. Tabel komoditas itu pecahan dari tabel NF1 yang dimana ada dua isinya, yaitu dari subsektor dan komoditas. Kemudian di situ terdapat ID komoditas. Kemudian ID komoditas itu terhubung ke tabel pupuk. Kemudian pada tabel petani yaitu pecahan dari tabel NF1 yang diambil dari nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat. Kemudian ID petani itu terhubung ke tabel pupuk. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Kemudian tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Firman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel penyuluhan dan juga tabel pupuk. Jadi tabel penyuluhan ini dibuat untuk menghubungkan tiap-tiap beberapa tabel yang ada. Misalnya, untuk menghubungkan tabel penyuluh, tabel pengecer, tabel poktan, dan tabel pupuk. Tabel penyuluhan ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ID penyuluhan yang bertindak sebagai primary key, dan sisanya yaitu ID penyuluh, ID pengecer, ID poktan, dan ID kebutuhan itu sebagai foreign key yang masing-masing atribut itu berasal dari, misalnya ID penyuluh berasal dari tabel penyuluh, ID pengecer berasal dari tabel pengecer, dan ID poktan berasal dari tabel poktan, dan yang terakhir tabel pupuk berasal dari ID pupuk. Maksud saya ID pupuk berasal dari tabel pupuk. Selanjutnya ke tabel pupuk. Nah, tabel pupuk ini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama primary key-nya yaitu ID pupuk, kemudian juga terdapat foreign key yang berasal dari tabel komoditas dan tabel petani. Tabel pupuk sendiri selain primary key dan foreign key tersebut terdapat beberapa atribut lain. Yang pertama itu luas lahan, kemudian ada pupuk urea, ada pupuk SP36, kemudian ada pupuk ZA, kemudian ada pupuk NPK formula, pupuk organik granul, pupuk organik cair, dan juga yang terakhir musim tanam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke penjelasan Tifaki untuk menjelaskan tabel third normal form. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tifaki akan menjelaskan mengenai bentuk normalisasi tahapan ketiganya. Nah, setelah kita tadi sudah memiliki beberapa tabel, selanjutnya akan ada beberapa tabel yang akan kita pecah lagi. Contohnya pada tabel petani. Di sebelumnya tabel petani hanya memiliki beberapa kolom seperti nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan juga alamat. Namun kita akan memecah alamatnya menjadi memiliki tabel tersendiri. Mengapa? Karena satu orang, satu nama ID petani dapat memiliki alamat yang sama, sehingga kita akan memecahnya menjadi alamat tersendiri, sehingga nantinya saat alamatnya telah berubah, maka kita cukup mengubahnya pada tabel alamat. Namun jika seorang petani memiliki perubahan alamat, kita cukup mengubahnya alamatnya, kita cukup menambahkan alamat barunya ke tabel alamat tersebut.
sehingga kita tidak perlu mengubahnya satu persatu. Selanjutnya contoh lanjut selanjutnya misalnya pada tabel komoditas. Sebelumnya tabel komoditas memiliki kolom komoditas dan juga subsektor. Namun di sini kita akan memisahnya sehingga tabel subsektornya sendiri memiliki tabel sendiri. Karena satu subsektor dapat memiliki beberapa komoditas. Sehingga saat subsektornya diubah, maka seluruh komoditas yang memiliki subsektor sama juga ikut berubah. Selanjutnya kemungkinan lain untuk diubah yaitu ada pada tabel oktan. Namun pada data yang dikasihkan pada tabel itu tidak terdapat satupun gap oktan sehingga gap oktannya dapat diabaikan. Namun jika suatu saat gap oktannya akan ada, maka sebaiknya gap oktannya juga memiliki tabel sendiri karena kita tahu gap oktan atau gabungan kelompok tani akan memiliki beberapa oktan sehingga gap oktannya juga akan sebaiknya kita pisahkan. Mungkin saja dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.